Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bernapas hingga saat ini dan kembali lagi bersama saya. Nah, jika sebelumnya kita membahas static routing, yang mana static routing tersebut adalah uh, sebuah mekanisme dalam routing yang kita dapat mengkonfigurasikan suatu network supaya dapat saling terhubung dengan network lain dengan konfigurasi secara manual. Nah, kita akan mungkin sedikit memurojaah atau mengulang-ulang mengenai static routing. Jadi, apa itu static routing? Nah, dan apa saja keuntungannya? Pertama, aman dari virus, aman dari ancaman hacker, cukup bagus digunakan dalam jaringan skala kecil, dan jika ada trouble, bisa kita ketahui dengan mudah. Ya kan? Nah, jika kita di static routing, maka sekarang kita ini akan membahas dynamic routing EIGRP. Ya, dynamic routing EIGRP. Nah, jadi apa itu dynamic routing EIGRP? Setelah kita mempelajari static routing tadi, kita akan membahas materi dynamic routing, yaitu EIGRP dulu. EIGRP merupakan salah satu protokol dalam dynamic routing atau routing secara otomatis. Nah, yang hanya dapat digunakan oleh perangkat Cisco atau Cisco proprietary. Dapat dikatakan juga routing EIGRP ini ya seperti tadi Cisco proprietary. Nah, di sini kita akan melakukan atau pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang disebut advertising network. Jadi advertising network ini merupakan proses mendaftarkan network yang terhubung dengan router dalam tabel routing yang nantinya akan ditukarkan dengan router yang lain agar dapat membuat best path atau untuk menuju network tujuan. Best path atau jalur terbaik. Adapun contoh topologi kalian sendiri bisa mencari di Google. Nah, seperti ini atau juga bisa seperti ini. Yang mungkin akan kita gunakan yaitu ya seperti ini. Nah, jadi routing EIGRP juga memiliki keuntungan yaitu dia itu memiliki backup route. Jika base route down, dan dia mendukung PLSM. Nah, jadi jika base route down, maka akan ada penggantinya atau ada backupannya. Nah, routing EIGRP menggunakan Autonomous System Number atau ASN untuk mengidentifikasi router-router yang saling sharing informasi routing atau dapat diartikan hanya router yang memiliki ASN yang bisa sharing informasi routing. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke topologinya. Kita akan membuat topologi terlebih dahulu dengan menggunakan 3 router dan 2 PC. Dan mungkin topologinya akan sedikit sama ya seperti lab static route sebelumnya. Langsung saja kita buka paket tracernya. Yang belum dibuka silahkan dibuka dulu paket tracernya. Nah, sudah. Sekarang kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja membuat topologinya ya. 3 router. 1, 2, 3. Setelah itu 2 PC. Kalian bisa merapi-rapikannya. Itu agar tidak terlihat berserakan. Nah, lalu 2 PC di router kanan dan router kiri. Ini tidak harus PC ya guys. Kita bisa juga menambahkan laptop sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, sekarang kita masukkan kabelnya. Ini ke sini, lalu ini ke sini. Jika sudah,
ini ke sini, yang terakhir ini ke sini. Nah, jadi seperti inilah lab yang akan kita labkan pada dynamic routing EIGRP. Langsung saja. Seperti sebelumnya, kita masukkan dulu IP address setiap router dan masukkan konfigurasi biasa seperti pada static route. Tapi jangan menggunakan IP route karena kita akan menggunakan EIGRP. Nah, fungsi dari EIGRP 123 adalah nanti akan ada konfigurasi yang namanya itu EIGRP 123. Jadi gunanya itu adalah sebagai pengelompokan EIGRP dan angka pada pengelompokannya harus sama pada setiap router. Jika tidak, maka ia tidak akan saling terhubung. Lalu nantinya ada no auto summary yang berfungsi agar router tidak menyingkat subnet mask milik network EIGRP. Dan jika kita tidak masuk komen no auto summary, maka subnet mask milik network EIGRP akan menjadi /8 dan ada network yang berfungsi untuk memasukkan routing EIGRP. Dan IP pada network ini adalah IP yang dimiliki oleh router. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke konfigurasi router 1 atau ya router kanan, router kiri terlebih dahulu. Oke, langsung aja no. Nah, enable configure terminal hostname router 1. Jika sudah, kita masukkan interface range. Pertama kita hidupkan dulu ya. Kedua kabel tersebut. Ini yang ini. Oke, dengan cara jika sebelumnya hanya interface, sekarang jika kita ingin langsung mengenakan kedua-duanya, maka interface range FA00 sampai 1 strip 1 no shutdown. Oke, sekarang kita langsung masukkan IP address-nya. Oke. Interface FA00 IP address 92.1.1 lalu 255.255.255.0. Setelah itu interface FA01 IP address 92.168 salah. Di sini kita memakai 12 saja ya. 12, 12, 12, 1, 255, 255, 255, 0. Selesai. Lalu kita masuk ke konfigurasi EIGRP-nya. Dynamic routing EIGRP. Root EIGRP 123. Network 92.168.10.0. Di sini kita masukkan network yang tadi telah kita masukkan. 1.0.0.0.0.0.0.0.0.255. Oops. 92.168.1.0.0.0/255. Lalu network 12 12 12 0 0 0 0 0 0 255. Lalu no auto summary. Jika sudah, kita langsung masuk ke konfigurasi router yang kedua. Oke. Ini no. Sudah enable configure terminal hostname router 2. Lalu masukkan IP address-nya. Interface range FA00 1 no shutdown. Jika sudah, lalu masukkan IP address masing-masing. Interface FA00 IP address 12 12 12 1 12 12 2 255 255 255 0. Lalu interface FA01
IP address 232323 2555255 Nah, sudah. Sekarang kita masukkan routing EIGRP-nya. Root EIGRP 123 network 12 12 12 0 0 0 0 0 0 255. Lalu network 232323 0 0 0 0 0 2555. Nah, jika sudah no auto summary. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi router yang ketiga. No enable configure terminal hostname router 3. Nah, langsung saja kita masukkan IP address terlebih dahulu. Interface range FA001 no shutdown. Nah, lalu masukkan IP address-nya. Interface FA00 IP address 2323231255255255. Interface FA01 IP address 192.168.2.0 2.1 255 Dah selesai. Nah, yang terakhir kita masukkan konfigurasi router EIGRP-nya. Root EIGRP 123 network 23232320 network 9298.2.0 no auto summary. Nah, yang terakhir adalah konfigurasi pada PC. Pertama PC kiri terlebih dahulu. PC kiri, desktop, API configuration, 92, 168, 1.2, 255, 92, 1.1, DNS-nya masukkan DNS Google. Nah, selesai. Lalu PC kanan, desktop, API configuration, pada 192.168.2.2, 255, 192.168.2.1, 28888. Sudah. Lalu kita akan lakukan pengecekan. Pertama yaitu pengecekan pada tabel routing 1. Router 1. Dengan cara do show IP route. Nah, situ sudah masuk, ada 23, ada juga 192.168.2.0. Sekarang kita cek ke router 2. Bentar. Nah, do show IP route. Nah, sini juga ada 2.0, 1.0, dan sekarang yang terakhir, kita akan lakukan pengecekan pada router yang terakhir, yaitu router 3. Do show IP route. Nah, sekarang konfigurasi dynamic routing EIGRP telah selesai kita lakukan. Sekarang kita akan coba ping dari PC kanan ke PC kiri, atau PC kiri ke PC kanan. Pingnya ping. Klik, tekan P. PC kiri ke PC kanan. Jika seperti ini, maka tekan fire. Nah, sukses. Sekarang PC kanan ke PC kiri. Sukses. Nah, sekarang kita coba trace dari PC kanan ke PC kiri. Atau PC kiri ke PC kanan saja.
Nah, sini. Tracer 2 8 22. Salah. 2.2. Maaf, maaf. Tracer 192.98 2.2. Nah, sudah muncul. Nah, oke, sekarang kita cek pada PC yang ke kanan, PC yang kanan. Tracer 9298 1.2. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja sekian dari materi dinamik routing EGRP. Mungkin jika saya, ada memiliki kesalahan, kalian bisa komentar di kolom chat. Dan mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.